Ini kita bakal bongkar tuntas drama 9 jam. Pemeriksaan Roy Suryo, Tifa dan Rismond yang berakhir dengan kejutan besar. Mereka tidak ditahan. Kenapa bisa begitu? Apa penyidik ragu? Atau justru ada strategi hukum yang jauh lebih besar sedang digerakkan diam-diam? Mari kita mulai teman-teman, tarik napas dulu. Karena yang akan kita bahas ini bukan sekadar drama hukum 3 tokoh publik yang akhir-akhir ini mencicipi dinginnya ruang pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ini bukan cerita tentang tidak ditahan. Karena jujur saja itu cuma judul bab, bukan akhir cerita. Yang lebih menarik adalah apa yang tidak diucapkan, apa yang tidak diumumkan, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik kalimat-kalimat rapi bagian Humas Polda. Dan disinilah Roy Suryo, Tifa, dan Rismond, 3 nama yang belakangan ini begitu sering muncul, tampak seperti orang-orang yang baru selesai naik roller coaster. Keluar, tapi belum tentu selamat. Karena tidak ditahan, itu bukan tiket kemenangan, itu hanya jeda. Bahkan kadang jeda itu justru lebih menegangkan daripada kalau langsung ditahan sekalian. Bayangkan saja, Anda pulang dari pemeriksaan 9 jam. Wawancara, tanya jawab, cek barang bukti, klarifikasi, dan semua prosedur yang biasa membuat jidat berkeringat meskipun ruangan ber-AC. Lalu setelah itu Anda diberi pernyataan untuk sementara tidak ditahan. Nah, kata kuncinya bukan tidak ditahan. Kata kuncinya adalah sementara. Itu seperti dokter yang bilang, ya Bapak boleh pulang dulu, tapi besok balik lagi, ya. Kita lihat perkembangannya. Itu bukan kabar baik. Itu kabar nggantung. Kabar yang bikin orang langsung mencari posisi tidurnya malam itu sambil kepikiran, besok apa lagi? Dan itulah posisi Roy, Rismond, dan Tifa hari ini. Kelihatannya bebas, tapi mentalnya pasti tidak tenang. Mereka keluar, tapi bukan sebagai pemenang. Mereka keluar, tapi sebagai orang yang besok atau lusa bisa dipanggil lagi, dan lagi, sampai penyidik memutuskan arah permainan. Banyak orang mengira, loh kok tidak ditahan? Kok kayak lembek gitu? Padahal yang terjadi bukan begitu. Ini bukan polisi sedang hilang gigi, ini polisi sedang mengukur. Penyidik tahu kasus ini bukan kasus receh, bukan kasus yang bisa selesai dengan, ya udahlah nanti juga lupa. Ini kasus yang sejak awal sudah bergulung-gulung di ruang publik, ditonton banyak pasang mata, dan punya potensi mengundang badai politik kalau salah langkah. Polisi tahu, langkah salah sedikit, tuduhan kriminalisasi. Langkah terburu-buru, dituduh melindungi. Langkah terlalu tegas, dianggap pesanan. Langkah terlalu lunak, dianggap tidak profesional. Mereka berada di tengah ladang ranjau persepsi. Jadi mereka memilih cara yang paling aman. Hati-hati, pelan, tapi pasti. Dan di tengah cara kerja hati-hati itu, Roy Suryo dan kawan-kawan justru berada di posisi paling tidak enak. Karena ketika polisi hati-hati, itu artinya polisi masih mengumpulkan amunisi. Dan kalau polisi masih mengumpulkan amunisi, itu artinya medan tempur belum selesai, bahkan belum setengah jalan. Maka ketiganya sebetulnya bukan sedang lolos, mereka sedang direndam dulu. Inilah bagian yang paling sering disalahpahami. Di sinetron mungkin kalau seseorang tidak ditahan, berarti ia pulang ke rumah sambil tersenyum lega, makan ayam goreng, dan merasa dunia aman lagi. Tapi ini dunia nyata. Dan di dunia nyata, ketika penyidik berkata, lain kali kami panggil lagi ya, itu bukan ajakan reuni. Itu sinyal bahwa babak berikutnya sudah disiapkan. Ini seperti Anda keluar dari ruang ujian skripsi dan dosen berkata, silakan pulang dulu. Bukan berarti Anda lulus. Bisa jadi malah Anda disuruh revisi setengah mati. Begitu juga Roy, Tifa, dan Rismond. Boleh pulang, ya? Aman? Tidak. Karena tidak ditahan dalam kasus mereka, bukan karena polisi tak bisa menahan, tapi karena polisi memilih menyicil, mengumpulkan saksi, ahli, bukti, dan suasana politik yang lebih kondusif sebelum membuat keputusan besar. Dengan kata lain, ini bukan diskon. Ini bukan pengampunan. Ini penundaan strategi. Ada kemungkinan besar dan terbuka lebar bahwa pemanggilan kedua atau ketiga justru menjadi momentum penentuan. Dan kalau itu terjadi, tidak ditahan. Hari ini hanya akan dikenang sebagai bab pertama yang tidak penting dalam novel panjang drama hukum. Inilah kenyataan pahit yang sering tidak diucapkan. Roy Suryo, Tifa, dan Rismond tidak mengendalikan apapun di sini. Bukan mereka yang menentukan kapan dipanggil, bukan mereka yang menentukan arah kasus, bukan mereka yang menentukan apakah bukti dianggap cukup atau tidak. Dan bukan mereka yang menentukan apakah pada panggilan berikutnya ada borgol atau tidak, atau
Mereka sedang berjalan di eskalator yang tidak mereka kontrol kecepatannya. Kadang pelan, kadang cepat, kadang berhenti tiba-tiba. Sekali masuk ke jalur hukum, kendali sudah bukan di tangan tersangka. Kendali ada di penyidik, jaksa, ahli, dan bukti-bukti. Dan posisi ini memang paling menyiksa. Tidak tahu kapan ledakan berikutnya datang. Justru karena tidak ditahan, mereka harus pulang membawa ketidakpastian. Kalau ditahan, minimal mereka tahu, oke, ini status gua sekarang. Tapi ketika tidak ditahan, status itu menggantung seperti tanda tanya besar di atas kepala.